Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Renungan Harian Gereja Kalimantan Evangelis kembali akan kita sama-sama dengarkan. Hari ini tanggal 9 Desember 2021. Dasar firman Tuhan yaitu terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-15 dengan perikop pelayanan kasih. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca ayat Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Sungguh kami patut bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala situasi dalam kehidupan kami, Engkau setia bersama dengan kami. Apapun juga yang menimpa kami, Tuhan menjaga kami. Dan kami boleh saat ini mengucap terima kasih kepadamu karena nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan Tuhan masih anugerahkan itu kepada kami. Sehingga firman Tuhan akan kembali kami dengarkan di hari yang baru ini. Mari Tuhan berkata-kata, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan, merenungkannya, dan dengan pertolongan dari Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya. Hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan yang ada bersiap untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan layakkan hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya hanya akan membacakan satu ayat dan Bapak Ibu dipersilahkan bersama-sama dengan saya menyimak satu ayat ini untuk sama-sama kita renungkan nantinya. Ayat tersebut adalah ayatnya yang ke-7 di pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-7 firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya memberikan judul dalam renungan harian hari ini yaitu nyata dalam kepedulian. Bapak Ibu saudara-saudari, minggu ini kita masuk dan merayakan Minggu Adventus yang kedua. Kita merayakan Advent berarti kita diwajibkan bertobat dari dosa-dosa kita. Mempersiapkan hati untuk kedatangan Yesus. Dalam pertobatan kita itu, kita menyesali perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan tidak mengulanginya lagi. Melalui pertobatan ada pengampunan dosa yang tentu saja Allah berikan. Pertobatan bukan hanya menyangkut perilaku moral, pertobatan juga tampak dalam hubungan-hubungan sosial kita bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga berhubungan dengan perasaan kita masing-masing. Dengan demikian, buah pertobatan berjalan serasi dengan buah iman dan kasih, yaitu dalam bentuk perhatian dan kepedulian kepada orang lain. Dalam nas kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Kristen di Korintus telah memperbaharui komitmen melalui pertobatan mereka. Paulus kemudian mendorong mereka untuk selangkah lebih maju, yaitu dengan mengikuti teladan jemaat di Makedonia. Mereka telah menunjukkan kemurahan hati dengan memberi dukungan dana kepada orang-orang percaya yang miskin di Yerusalem karena bencana kelaparan. Kemurahan hati mereka benar-benar terjadi karena anugerah Allah, sebab mereka sendiri sedang menderita berbagai kesulitan. Meski demikian, mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan mereka memberi dengan sukacita. Padahal mereka sendiri miskin. Teladan mereka seharusnya memotivasi jemaat Korintus untuk memberi juga dengan murah hati. Apalagi mereka telah menikmati berbagai berkat dari Allah.
Sebab itu, Paulus berharap agar jemaat Korintus termotivasi karena melihat teladan Kristus melalui jemaat di Makedonia. Paulus ingin jemaat Korintus dapat melihat kesempatan untuk menolong jemaat di Yerusalem sebagai sebuah anugerah dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, iman dan kasih kepada Kristus memang bukan hanya nyata melalui doa atau ibadah pribadi. Ya, tetapi juga tampak dalam kepedulian kita pada orang lain. Kepedulian yang terwujud melalui memberi pertolongan bagi yang perlu untuk ditolong. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita berlebihan, namun karena cinta kasih. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, tema Natal kita di tahun ini yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita adalah saudara yang memberi pertolongan kepada yang memerlukan pertolongan. Memberi pertolongan yang bukan hanya sebatas dalam bentuk dana, seperti yang diberikan contoh oleh jemaat Makedonia kepada jemaat di Yerusalem yang tertimpa bencana kelaparan. Namun juga bisa memberi jasa atau tenaga tanpa upah, memberi perhatian untuk menyemangati orang lain, dan akan ada banyak hal yang kita bisa lakukan, tentunya yang bermanfaat dan yang dapat menjadi berkat untuk bisa dilakukan. Yang pasti, kesemuanya itu memerlukan kerendahan hati untuk bisa menunjukkan kehadiran Kristus, supaya kehadiran Kristus nyata terlihat. Jika jemaat Makedonia hidup menderita, sangat miskin, akan tetapi memberikan pertolongan kepada orang lain, mereka antusias sekali. Itu karena mereka mau rendah hati dan mereka mau dipakai Kristus untuk jadi berkat. Dan jemaat Korintus yang kaya dalam segala sesuatu juga akan mengikuti teladan jemaat di Makedonia untuk menolong saudara yang mengalami kesusahan di Yerusalem. Paulus mengingatkan supaya jemaat Korintus melakukannya. Masa kini, Paulus juga terus berharap supaya kita jemaat di masa kini pun mengikutinya, melakukan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, akhir kata, seorang penulis dan motivator asal Amerika yang bernama Zig Ziglar pernah berkata, "Jadilah seorang pemberi. Kepada semua orang berilah kasih. Kepada dirimu sendiri berilah hormat. Kepada seorang sahabat berilah hati Anda. Kepada seorang musuh berilah pengampunan. Kepada anak Anda berilah teladan yang baik. Kepada orang tua Anda berilah kepatuhan dan kebanggaan lewat perilaku Anda." Tuhan Yesus Kristus memampukan kita sekalian untuk melakukan apa yang Tuhan perkenankan untuk kita lakukan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk renungan harian hari ini, Tuhan memberkati dan salam sehat.